Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis yang ada saat ini. Kondisi ini mengakibatkan tenaga kesehatan mengalami kelelahan hingga ancaman burnout syndrome. Indonesia memasuki fase genting penanganan COVID-19. Angka positif menembus 2 juta kasus. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari dampak pergerakan masyarakat saat libur hari raya hingga turunnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Kondisi ini memaksa pemerintah beserta jajarannya menambah jumlah fasilitas kesehatan yang mulai kewalahan menangani kasus COVID-19. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 tak sebanding dengan jumlah tenaga medis yang ada saat ini. Situasi ini menyebabkan tenaga medis mengalami kelelahan dalam menangani pasien COVID-19. Ancaman burnout syndrome tak dapat terelakkan, lantaran beban berat yang harus ditanggungnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kondisi psikologis tenaga medis akan terganggu hingga mengancam kesehatan jiwanya. Diperlukan ketegasan pemerintah dalam melakukan mitigasi penanganan COVID-19 guna menekan lonjakan kasus yang kian masif saat ini, sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang bertugas. Tentunya upaya tersebut patut didukung oleh masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya, kita akan berdiskusi langsung mengenai hal ini bersama dengan Dr. Mahesa. Dokter, masih bersama kami, Dok? Ya, Mas Andrew. Baik, dokter, kalau kita berbicara mengenai peningkatan angka kasus COVID-19 ini meningkat sangat signifikan, dokter. Lebih dari 20.000 kasus dalam satu hari, dan di DKI Jakarta, di ibu kota, ini menjadi zona yang paling merah, di mana kemarin saya lihat datanya itu dari Satgas COVID-19, tercatat 9.000 kasus dalam satu hari, dokter. Ini kalau kita lihat beban dari tenaga medis pasti tidak ringan, pasti sangat berat. Lalu bagaimana, dokter, penanganan pasien-pasien COVID-19 di lapangan? Bagaimana kondisinya saat ini? Bisa digambarkan, Dr. Mahesa? Ya, terima kasih Mas Andrew. Jadi terkait dengan potensi kelelahan atau yang mengarah kepada burnout syndrome bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dari tahun lalu kita sudah melakukan antisipasi. Kami dari tim mitigasi Fungsi Besar Ikatan Dokter Indonesia sudah mengeluarkan pedoman-pedoman untuk perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di dalam pedoman tersebut ada pengaturan terkait dengan perlindungan diri, kemudian pengaturan jam jaga, dan lain-lain. Karena berdasarkan hasil penelitian di akhir tahun 2020 yang lalu saja, dari FKUI mendapatkan 83% tenaga kesehatan itu mengalami burnout syndrome derajat sedang berat, Mas Andrew. Artinya jumlah ini sangat banyak ya. Dan kami khawatirkan dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, itu kalau tidak diantisipasi, akan menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian baik tenaga medis dan tenaga kesehatan akan meningkat. Di awal tahun 2021, angka kematian dokter sendiri mengalami puncaknya, sebanyak 65 tenaga dokter yang meninggal dunia, yang didominasi oleh dokter umum, dan juga beberapa dokter spesialis yang harusnya menjadi tim inti dari perawatan COVID, antara lain spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, spesialis anestesi, dan spesialis anak. Nah, di bulan April dan bulan Mei, kita melihat angka kematian menurun drastis, ya, dan angka kasus juga menurun drastis, Mas Andrew. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kami, di bulan Juni ini, angka kematian dokter meningkat 3 kali lipat dari 2 bulan sebelumnya, di bulan April dan bulan Mei. Ini yang kemudian menyebabkan kami kemarin sore melakukan rilis untuk mendesak pemerintah segera mengambil sikap terkait dengan pembatasan mobilisasi masyarakat. Karena yang dikhawatirkan kalau lonjakan kasus terus meningkat, Mas Andrew, maka tingkat keletihan petugas kesehatan, di mana kita melihat sudah setahun lebih kita melakukan pelayanan terkait COVID ini akan meningkat. Dan itu keletihan kemudian mengarah kepada burnout syndrome akan menyebabkan angka kesakitan dan kematian petugas kesehatan meningkat. Walaupun petugas kesehatan hari ini banyak yang sudah divaksinasi, Mas Andrew. Jadi berdasarkan teorinya, vaksinasi itu tidak menghalangi seseorang dari penularan. Dan yang kita khawatirkan adalah walaupun kita sudah divaksinasi, tapi kalau keletihan yang sangat menyebabkan
daya tahan tubuh itu menurun, imunitas menurun, maka resiko dia tertular, resiko dia mengalami sakit akan menjadi meningkat juga. Walaupun belajar dari kasus di Kudus, sebanyak 92% tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif itu sudah divaksinasi dan alhamdulillah tidak mengalami perburukan atau spreading. Nah inilah yang kemudian kita dorong agar angka keletihan tenaga kesehatan ini disebabkan dengan lonjakan pasien itu bisa dikurangi, Mas. Tapi kalau melihat beberapa hari terakhir ini dengan kemarin kasus positif tembus di angka 22.000 lebih ya, kemudian laporan dari teman-teman di rumah sakit, terutama di IGD, lonjakan pasien itu sampai di luar, sampai harus dibuatkan tenda tambahan, maka yang kita khawatirkan tingkat kelelahan pun akan meningkat. Nah ini yang kita harus pikirkan bersama agar lonjakan kasus ini bisa segera kita tekan. Baik, ini justru menjadi beban yang sangat tinggi ya kondisi saat ini. Kalau bisa digambarkan lagi dokter, dalam satu hari tenaga medis itu berapa load kerjanya yang harus dikerjakan dan bagaimana sistem kerjanya, dokter? Ya, harusnya memang dalam satu hari itu paling maksimal itu 3 shift ya, Pak Sandu. Jadi setiap 8 jam itu shift kerjanya, tetapi untuk waktu mereka mengakses ruang isolasi, penggunaan APD itu sebenarnya batasnya adalah 4 jam, Mas Sandu. Jadi 4 jam dia menggunakan APD masuk, kemudian dia diganti dengan petugas yang lain 4 jam berikutnya selama dalam satu shift, ya. Karena kalau 8 jam dia menggunakan APD, maka dikhawatirkan memang tingkat dehidrasinya cukup tinggi ya. Mungkin Mas Andrew belum pernah menggunakan APD ya, tapi kami yang pernah menggunakan APD, walaupun ruangan itu ber-AC, tetap saja panas ya. Tetap aja panas sehingga penguapan keringat itu bisa keluar dan kalau berlangsung berjam-jam bisa menyebabkan dehidrasi bagi petugas. Sehingga kita mengaturnya 8 jam dia shift, tapi 4 jam dia menggunakan APD itu sudah maksimal ya. Itu Mas Andrew. Baik, kita harapkan pemerintah juga menyiapkan skenario penanganan yang lainnya agar kita harapkan juga tenaga medis, dokter, dan perawat tidak mengalami burnout syndrome. Baik, terima kasih untuk informasinya, dokter. Tetap jaga kesehatan Anda di sana dan salam untuk tenaga medis di sana juga, dok. Baik, pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.